Kalau dari Kak Hansel, Lumayan seru-seru ya, terutama pembimbing kita dulu ya. Dosen pembimbing kita pas waktu S1 itu Bu Tanti ya. Dia membantu banget nih. Kita tuh lumayan, karena waktu kita skripsi kan kita bertiga ya. Dan kita nggak ngerti apa yang akan kita bikin gitu. Dia dibantu juga sama Bu Tanti sampai bisa lulus. Even sampai kita bisa achieve sampai ke publikasi jurnal nih. Karena dibantu juga sama Bu Tanti untuk dipublish juga ke, itu nggak salah apa ya namanya ya. I, Triple I ya. Ada salah satu nah, publisher gitu deh. IEEE, iya benar-benar. Betul. Itulah kita lumayan seru sih. Jadi dosennya itu nggak yang kayak cuma ngajarin kita, tapi kayak dia juga kasih kita insight-insight yang baru gitu. Supaya kebuka lah pikirannya. Oke. Oh, berarti dulu skripsiannya bareng ya gitu. Betul. Benar. Kita bertiga soalnya. Oke, oke. Terus bahkan dipublikasi juga ya. Berarti kan udah sidang nih, baru publikasi ya, Kak? Atau gimana? Iya, waktu itu kita udah selesai sidang gak lama, 3 atau 5 bulan kemudian kita dapat email. Tiba-tiba udah diterima publikasi gitu. Dan emang udah Hmm. dibawa ke sana gitu. Oh, oke, oke. Oh, keren banget sih, Kak. Niat banget ya. Padahal udah lulus nih. Oke, oke. Berarti dari dosen juga cukup membantu ya, apalagi pada saat lagi masa-masa skripsi. Setuju sih, Kak. Memang membantu banget bahwa ibu dosen di BINUS ini, apalagi pada saat bimbingan gitu. Aku juga kadang dapat insight yang banyak banget gitu. Oke, nah ini kan udah tentang, tadi sempat membahas tentang skripsi ya. Nah, tentunya sebelum skripsi ada masa internship ya. Nah, mungkin eh, ketika enrichment itu kakak memilih magang ya, berarti? Iya, aku sama Arya magang sih. Benar. Oh, oke, oke. Kira-kira di, kalau boleh tahu itu magangnya dulu di mana ya, Kak? Dan sebagai posisi apa? Arya dulu kali ya. Ya. Oke. Dulu magang tuh masih sama kayak kerjaan sekarang, jadi QA engineer di PT Nawa Data Solutions. Itu kurang lebih job desk-nya itu sama sih, untuk ya memahami flow bisnis dari fitur yang develop, terus kemudian kita bikin dokumentasi untuk test case, untuk testing feature yang di develop di sih. Oke. Oh, berarti setia Gitu. banget ya kakak sama posisi yang sekarang. Bener. Oke, gak ganti dari masa internship gitu. Iya, bener banget. Langsung Kalau gas, Kak, oh iya, gimana Kak? langsung digas terus dari Oh iya, gas terus gitu. sampai udah di posisi sekarang ya. Iya, udah. Oke, oke. Kalau dari Kak Hansel gimana Kak? Waktu itu aku bekerja di salah satu, di bank apa ya, kayak company kecil lah untuk dia itu outsource orang-orang gitu lah ya. Jadi di sana tuh ya sama aku dulu internnya sebagai bisnis analis juga gitu. Di sana pertama kalinya aku bisa ketemu sama orang, ya orang beneran, orang yang bekerja dan user beneran gitu. Kita komunikasi sana, kita coba cari masalahnya di mana, proposal solutionnya apa gitu-gitu ya. Terus kita coba bikin documentationnya dan lain-lain. Sampai even dulu kita juga, karena di perusahaan itu ibaratnya internnya end to end lah ya. Jadi dari kita requirement sampai kita testing aja itu pun semua aku pernah cobain gitu. Jadi kayak udah pernah merasakan sih flow-nya gitu. Sorry masih ke mute, Iren. Oh, oh iya, sorry. Thank you remindernya. Berarti kakak-kakak ini setia banget ya sama posisinya sampai berlanjut sampai sekarang gak ganti gitu. Kayak keren-keren. Nah, aku lanjut ke next question nih. Masih tentang perkuliahan. Dulu mungkin keluh kesah saat kuliah gitu. Karena kan onsite semua ya, kecuali mungkin pas magang kena COVID sedikit gitu. Nah, apa sih mungkin kesulitan yang mungkin kakak-kakak alami selama kuliah gitu? Mungkin boleh dari Kak Hansel dulu. Ini ya suka duka ya. Hmm, Paling waktu itu dari personalku kali ya. Aku tuh dulu orangnya lumayan gak bisa ngomong lah di depan publik gitu ya. Tapi dari kuliah ini kan kita dipaksa untuk presentasi gitu ya. Dibawa mic di depan
kelas gitu ya, berdiri di atas apa tuh plafonnya dia itu. Kita ngomong apapun yang kita udah sempet propose atau mungkin kita udah sempat bikin gitu ya. Nah itu bikin aku jadi kayak, oh ya, ini emang communication skill itu penting gak ya? Terus kayak juga teman-temannya kan SI itu kalau nggak salah bisa, kan lumayan ya, bisa 3 kelas lah ya. Dan ya networking aja sih, jadi kayak kenal semua orang. In the end nanti akan kepake kok di tempat pekerjaan. Mau cari kerja atau mungkin apapun lah itu bisa. Lumayan berguna lah. Gitu. Oke, oke. Kalau dari Kak Arya? Iya. Kalau dari aku sih, terutama dosen ya, dosen-dosennya sih untung informatif sama interaktif ya. Itu membantu kita banget selama proses kuliah. Terus juga untuk teman-temannya itu sefrekuensi. Itu kita mudah belajar bareng, komunikasi barengnya nyambung. Terus juga kita sama-sama cepat tanggap kalau ada tugas kelompok. Terus kalau untuk dukanya mungkin hmm, dibilang ada, nggak ada, dibilang nggak ada. Kurang lebih mirip-mirip ya. Kayak eh, memang sama juga. Aku dalam komunikasi itu sebenarnya sedikit kurang. Nah, jadi kurang lebih pengalamannya sama sih. Maju ke depan, kita omongin apa yang udah kita kerjakan, itu tuh mungkin ke sebagian orang bilang itu bukan challenge, tapi kalau kita itu challenge karena mengubah kita sendiri. Zona nyaman ya. Gitu. Oke, oke. Berarti biggest challenge-nya itu public speaking ya. Tapi kan tadi udah disinggung juga sama Kak Hansel, kita dipaksa gitu ya untuk Ya. presentasi. Apalagi harusnya itu sering banget ya presentasi di semua mata kuliah gitu. Nah mungkin eh, aku mau minta nih Kak tips and trick selama kuliah nih. Apalagi untuk teman-teman yang nonton, mungkin yang baru kuliah juga nih, gimana caranya untuk mendapatkan nilai yang bagus atau mungkin gimana cara kita bisa lebih adapt ke kehidupan kita di kuliah gitu. Gimana Kak? Dan mungkin dari Kak Arya dulu. Oke, kalau dari aku sih sebisa mungkin itu ya relasi ya. Karena kita belajar nggak mungkin sendiri, pasti kita harus belajar bareng teman juga. Karena kita perlu dapat perspektif dari mereka, gimana cara mereka tuh memahami suatu ilmunya gitu. Kita harus tahu, jadi kita tuh insight-nya luas. Terus juga kalau ada kuis atau games, itu tuh dimanfaatin banget, karena itu bisa jadi poin tambahan nilai. Dan secara nggak langsung bisa juga potensi jadi kisi-kisi ujian, kita nggak tahu, tapi kita udah dapat insight-nya dari situ. Terus sih. Oke, kalau dari Kak Hansel, Kalau dariku mirip sih. Kuliah itu emang beda sama SMA lah ya. Kalau SMA kan kita textbook banget gitu ya. Kalau kuliah kita lebih ke arah harusnya kita bisa otak kita lebih advance lah ya ke depannya gitu ya. Jadi menurutku nggak terlalu terlalu fokus untuk studi nggak apa-apa, tapi kita lebih fokus ke networking tahu dari aku ya. Aku melihat kayak potensi orang teman-teman tuh nanti ke depannya kita akan lebih baik atau kita maintain relationship dengan mereka masing-masing gitu ya. Dan perbanyak koneksi juga kalau misalnya dari SI aja kayak kurang orang gitu ya. Misalnya cuma 200 orang tuh angkatanku sekarang. Aku nggak tahu sekarang berapa lah ya. Nanti kita ikut kayak apa? Atau dulu apa bilangnya ya? Kayak organisasi lah ya, atau mungkin kalau kalian pengen ketemu adik-adik yang baru-baru, kalian ikut FL. Terus sekarang masih FL nggak tuh namanya? iya iya, masih ada Masih ya, FL dan masih FP sama ya. namanya. Ya itu ikut-ikut gitu aja. Nah itu lumayan seru tuh ketemu teman-teman beda jurusan. Akhirnya ketemu apa banyak-banyak orang baru lah buat ngobrol gitu kan ya. Itu sih networking. Sama ya benar tadi fokus di nggak usah terlalu pinter kayak belajar giat banget gitu nggak apa-apa. Yang penting fokus sama ada niat aja sih untuk eh bisa menyelesaikan semuanya gitu. Terutama komit sampai gitu. Oke, thank you banget Kak tips and triknya. Nah, mungkin sebagai closing juga ya, mungkin aku mau minta Kak Hansel dan Kak Arya untuk memberikan mungkin pesan-pesan untuk adik-adik di sistem informasi ini. Mungkin mulai dari siapa? Silakan Mungkin. ya. Oh ya, oke oke. Oke, pesan-pesannya untuk adik-adik yang sekarang di sistem informasi, paling perbanyak relasi sih. Itu penting banget nanti at the end, apalagi di dunia kerja.
Terus juga kalau sekarang paling semangat aja belajarnya, nggak apa-apa, nggak harus sempurna, yang penting selesai. Terus juga jangan pelit ilmu, kita harus sering sharing-sharing ilmu sih, nah itu manfaatnya banget. Oke, kalau dari Kak Hansel, Oke, pada aku agak kontroversial ya. Yang penting adalah, iya benar, perbanyak ilmu gitu ya. Ngobrol, networking segala macam gitu ya. IPK tuh nggak terlalu penting karena di pekerjaan itu IPK tuh nggak dilihat guys. Yang dilihat pengalaman kalian gitu. Kalian mau IPK berapapun kalau sama pengalaman kalian bagus, itu akan dilirik lah sama company lah gitu. Jadi ya fokus networking, fokus bisa self development supaya kalian bisa eh apa ya ibaratnya bisa bertemu dengan company-company impian kalian nggak ya gitu karena kuliah itu cuma 4 tahun tapi kerja itu selamanya guys. Tergantung ya kalian di goals end-nya gimana gitu. oke, oke. Mungkin sekian aja untuk interview session kali ini. Thank you banget untuk Kak Hansel dan Kak Arya sudah sharing nih insight-insight yang sangat berharga bagi mungkin teman-teman yang nonton. Mungkin lastly aku mau close interview session ini. Thank you for watching. Thank you. Thank you.